Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis regresi linier sederhana. Perkenalkan, nama saya Megharisida, NIM belakang 12. Saya Eka Mulyati Ningsi, NIM 23. Pengertian regresi linear sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas, X, dengan satu variabel terikat, Y. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Uji regresi linear sederhana, seperti uji signifikan dengan uji Z, sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara kualitas dan kuantitas satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana yaitu: yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel bebas dan terikat. Yang kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji Z dan menentukan taraf signifikan. Yang terakhir yaitu membuat keputusan dan menarik kesimpulan. Pada contoh kasus 1, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap nilai rata-rata rapot siswa kelas 2 di SMA Unggul Sejahtera. Diambil sampel acak berukuran 9 dan diperoleh data sebagai berikut. N merupakan jumlah siswa, yaitu 9. Sedangkan variabel Y merupakan nilai rata-rata rapot, jumlahnya 765,86. Variabel X yaitu uang saku, jumlahnya 205.000. Sedangkan variabel X pangkat 2, jumlahnya 5.025.000.000. Sedangkan variabel X kali Y jumlahnya yaitu 17.317.600. Variabel Y kuadrat sama dengan jumlahnya yaitu 65.261. Koefisien regresi dengan rumus B sama dengan N, sigma NI sama dengan 1, XY dikurangi sigma NI X dikali sigma NI Y. NI sama dengan 1 Y per N sigma NI sama dengan 1 X kuadrat dikurangi sigma N dalam kurung sigma NI sama dengan 1 X pangkat 2 sama dengan 9 dikali 17.317.600 dikurangi 205.000 dikali 765,86 per 9 dikali 5.025.000.000 dikurangi dalam kurung 205.000 kuadrat sama dengan negatif
1.142.900 per 3.200.000.000 sama dengan negatif 0,00036. B sama dengan negatif 0,00036. Untuk mencari A yaitu dengan rumus A sama dengan Y dikurangi B X. Y sama dengan hasil diperoleh dari jumlah variabel Y atau nilai rata-rata rapot dibagi dengan N atau jumlah siswa, yaitu 9, sama dengan 85,1. Sedangkan X diperoleh dari jumlah X, yaitu 205.000 dibagi dengan N atau jumlah siswa, yaitu 9, sama dengan hasilnya 22,777,78. A sama dengan 85,1 dikurangi negatif 0,00036 dikali 22.777,78. Hasilnya yaitu 93,3. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y persamaan garis regresi sama dengan 93,3 negatif 0,00036 X. Interpretasi yang pertama, rata-rata nilai rapot adalah 93,3 saat uang saku bernilai 0. Yang kedua, setiap penambahan Rp1.000 uang saku, maka akan menurunkan nilai rata-rata rapot sebesar 0,36. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis koefisien korelasi. Yang pertama, hipotesis H0 banding Rho sama dengan 0 versus H1 banding Rho tidak sama dengan 0. Yang kedua, statistik uji Z. Z hit sama dengan akar N dikurangi 3 per 2 learn dalam kurung 1 ditambah R dikali 1 dikurangi Rho per 1 dikurangi R dikali 1 ditambah Rho. Yang ketiga, alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Yang keempat, hipotesis alternatif menggunakan dua arah, yaitu Z 0,025 sama dengan 1,96. Daerah kritis, yaitu daerah penolakan H0. Z kurang negatif 1,96 dan Z lebih 1,96. Koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 sama dengan 9 dikali 17.317.600 dikurangi 205.000 dikali 765,86 per akar 9 dikali 5.025.000.000 dikurangi 205.000 pangkat 2 dikali 9 dikali 65.621 dikurangi 765,86 pangkat 2. Hasil dari R sama dengan negatif 0,71.
Jadi, terjadi korelasi negatif antara uang saku dan nilai rata-rata rapot, dan besar korelasi antara uang saku dan nilai rata-rata rapot adalah negatif 0,71. Yang kelima, perhitungan statistik uji. Z-hit sama dengan akar N dikurangi 3/2 dalam kurung 1 ditambah R dikali 1 dikurangi rho per 1 dikurangi R dikali 1 ditambah rho sama dengan akar 9 dikurangi 3/2 dalam kurung 1 ditambah negatif 0,71 dikali 1 dikurangi 0 per 1 dikurangi negatif 0,71 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 1,22 per 0,17 sama dengan negatif 2,16. Karena Z-hit hasilnya negatif 2,16 berada di daerah penolakan H0, maka keputusan adalah tolak H0. Yang ketujuh, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat keeratan hubungan yang signifikan secara statistik antara jumlah uang saku per hari dengan nilai rata-rata rapot. Eka tidak dengar. Suaramu mati. Kasus 2. Sebuah penelitian terhadap pohon pinus di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian, apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon pinus sebagai berikut. N, jumlah pohon pinus sebanyak 8. Variabel Y, yaitu diameter batang sebanyak 89, variabel X, yaitu tinggi pohon dengan jumlah 334. Jumlah X kuadrat, yaitu 15.498, variabel X kali Y, yaitu 3.958, variabel Y kuadrat, yaitu dengan jumlah 1037. Koefisiensi regresi dengan rumus B sama dengan N sigma NI sama dengan 1 XY dikurangi sigma NI sama dengan 1 X dikali sigma NI sama dengan 1 Y per N sigma NI sama dengan 1 X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma NI sama dengan 1 X dalam kurung kuadrat. B sama dengan 8 dikali 3.958 dikurangi 334 dikali 89 per 8 dikali 15.498 dikurangi 334 kuadrat sama dengan 9.938 per 12.428 sama dengan 0,1560. Jadi B sama dengan
0,1560. A, untuk menghitung A, yaitu dengan rumus Y dikurangi B kali X. Untuk mencari Y, yaitu jumlah variabel Y dikurangi N. Jadi 89 dibagi 8 dengan hasil 11,125. Untuk mencari X, yaitu jumlah variabel X dibagi N, yaitu 334 dibagi 8 dengan hasil 41,75. Jadi, A sama dengan 11,125 dikurangi 0,1560 dikali 41,75 sama dengan 4,612. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y garis regresi sama dengan 4,612 ditambah 0,1560X. Interpretasi. 1. Terdapat diameter batang, maka terdapat tinggi pohon yang bernilai positif sebesar 4,612 saat bernilai 0. 2. Setiap peningkatan diameter batang pohon pinus satu satuan, maka akan meningkatkan tinggi pohon pinus sebesar 0,1560 satuan. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. 1. Hipotesis H0 banding rho sama dengan 0 versus H1 banding rho sama dengan tidak sama dengan 0. 2. Statistik uji Z. Z hit sama dengan akar N dikurangi 3/2 ln 1 ditambah R dikali 1 per rho per 1 dikurangi R dikali 1 ditambah rho. 3. Alfa yang digunakan 5% atau 0,05. 4. Hipotesis alternatif yaitu dua arah. Jadi, Z 0,025 sama dengan 1,96. Daerah kritis yaitu daerah penolakan H0. Z kurang negatif 1,96 dan Z lebih 1,96. Koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. R sama dengan 8 dikali 3.958 dikurangi 334 dikali 89 per akar 8 dikali 15.498 dikurangi dalam kurung 334 dalam kurung kuadrat dikali 8 dikali 1037 dikurangi dalam kurung 89 kuadrat. R sama dengan 8 dikali 3.958 dikurangi 29.726 per 8 dikali 15.498 dikurangi 111.556 dikali 8 dikali 1037 dikurangi 7.921.
R sama dengan 31.664 dikurangi 29.726 per akar 123.984 dikurangi 111.556 dikali 8.296 dikurangi 7.921. R sama dengan 1.938 per akar 4.660.500. Jadi, R sama dengan 0,90. Jadi, terjadi korelasi positif kuat antara tinggi pohon dan diameter batang. Dan besar korelasi antara tinggi pohon dan diameter batang adalah 0,90. 5. Perhitungan statistik uji. Z-hit sama dengan akar N dikurangi 3 per 2, ln 1 ditambah R dikali 1 dikurangi rho, per 1 dikurangi R dikali 1 ditambah rho. Sama dengan akar 8 dikurangi 3 per 2, ln 1 ditambah 0,90 dikali 1 dikurangi 0, per 1 dikurangi 0,90 dikali 1 ditambah 0, sama dengan 1,11 ln 19. Jadi, Z-hit adalah 3,26. Yang keenam yaitu karena Z-hit sebesar 3,26 berada di daerah penolakan HO, maka keputusan adalah tolak HO. 7. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat keeratan hubungan yang signifikan secara statistik antara tinggi pohon dengan diameter batang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.